Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 8 ayat yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberang dengan perahu, ketika angin bertiup dengan semilir, Yesus berpikir inilah saat yang tepat untuk mengajar murid-muridnya dengan ajaran yang lain. Yesus lalu mengatakan kepada murid-muridnya, seperti ayat kita tadi, berjaga-jagalah terhadap ragi Herodes dan ragi Farisi. Murid-murid saat itu mereka tidak mengerti. Mereka lalu mengatakan, ia mengatakan tentang ragi karena kita tidak membawa roti dan hanya ada satu roti yang ada pada kita. Kemudian Yesus menegur mereka, mengapa kamu membicarakan tentang roti? Apakah kamu lupa tentang 5 roti dan 2 ikan? Berapa bakul yang dikumpulkan ketika orang-orang itu selesai makan? Mereka dengan cepat menjawab, 12 bakul. Berarti saudara-saudara, ketika mujizat itu terjadi, mereka ada di sana. Tetapi di sini ketika Yesus mengatakan ragi Herodes dan ragi orang Farisi, mereka justru berpikir tentang roti. Mereka lupa tentang mujizat yang Yesus lakukan. Di sini saudara, ragi Herodes dan ragi orang Farisi memiliki 2 pengertian. Ragi Herodes, bait Allah dibangun oleh Herodes. Bait Allah itu begitu megah, begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, apakah Herodes percaya pada Tuhan? Tidak. Berarti di sini Herodes membangun bait Allah hanya untuk tujuan duniawi, hanya untuk kelanggengan kekuasaannya. Berarti di sini Herodes adalah orang munafik. Itulah yang dimaksud dengan ragi Herodes. Lalu ragi orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memamerkan kesalehan mereka, memamerkan kerohanian mereka, padahal mereka itu adalah orang-orang munafik. Yesus mengecam mereka bahwa kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Saudara-saudara, berarti mujizat tidak selamanya membuat kita percaya pada Tuhan. Murid-murid, mereka mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika Yesus mengatakan tentang ragi, mereka justru berpikir tentang roti. Justru ketika murid-murid ini, ketika mereka berpikir tentang roti, justru di saat itulah sebenarnya ragi Herodes dan ragi Farisi sudah merasuk di dalam hati mereka. Saudara, orang Israel adalah orang-orang yang paling banyak melihat mujizat. Ketika mereka ada di Mesir, mereka mengalami begitu banyak mujizat. Ketika mereka keluar dan ada di padang gurun, mereka mengalami begitu banyak mujizat. Tetapi apakah itu membuat mereka percaya pada Tuhan? Tidak. Justru mereka berulang kali jatuh pada penyembahan berhala. Berarti saudara-saudara, mujizat tidak selamanya membuat kita percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan setiap kali membuat mujizat untuk kita, betapa sedikitnya kasih Tuhan pada kita. Kita harus meneladani Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia tidak mengalami mujizat, sekalipun kepalanya akhirnya dipenggal, tetapi imannya tetap kepada Tuhan. Yakobus, sekalipun pelayanannya masih sedikit, tapi dia akhirnya mati dibunuh. Tetapi sekalipun Yakobus mati dibunuh, imannya tetap kepada Tuhan. Paulus, dia mengatakan, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan tentang duri dalam dagingku. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Ini bukan berarti benar-benar 3 kali Paulus berseru kepada Tuhan. Tetapi angka 3 di dalam adat kebudayaan Yahudi itu adalah angka kesempurnaan. Berarti bukan 3 kali, tetapi sudah banyak kali Paulus berseru kepada Tuhan. Paulus berdoa kepada Tuhan untuk duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan tidak melakukan mujizat untuk dia. Walaupun Tuhan tidak melakukan mujizat untuk Paulus, tetapi iman Paulus tetap kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kita dalam hidup ini mungkin kita mengalami persoalan, malapetaka, sakit penyakit. Kita mungkin meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita, menyelesaikan persoalan-persoalan kita, membuat mujizat untuk kita. Tetapi seandainya Tuhan tidak membuat mujizat pada kita, ingat saudara, iman kita harus tetap kepada Tuhan.
Iman kita tidak boleh bergantung pada mujizat. Tuhan buat mujizat atau tidak buat mujizat untuk kita, iman kita harus tetap pada Tuhan. Jangan bergantung pada mujizat itu. Pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini saudara, jika ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit, mengalami persoalan, mengalami hal-hal yang tidak mampu kita selesaikan, kita mungkin meminta pertolongan pada Tuhan. Dan jika Tuhan tidak membuat mujizat untuk kita, percayalah pada Tuhan. Biarkanlah Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarkanlah Tuhan tetap menjadi Tuhan. Jangan pernah kita memaksa Tuhan untuk membuat mujizat, untuk menjawab doa-doa kita, seolah Tuhan adalah pembantu kita. Biarkanlah Tuhan tetap menjadi Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar tentang ragi Herodes dan ragi orang Farisi. Biarlah dengan firman ini, kami menjadi pelaku-pelaku dari firman ini. Kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman ini. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.